Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Adino Soraya, mahasiswa semester 3 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan NIM 22101252 dengan nomor absen 37 di kelas 3B PGSD. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD dengan dosen pengampu Dr. Ririanti Ramayani Jamain, SPSI MPD. Masalah yang saya angkat dalam membahas video ini adalah dengan tema bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa di kelas. Tujuan saya selain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya juga ingin membantu para guru untuk mendisiplinkan siswa-siswa yang ada di sekolah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Saya juga ingin membantu para guru-guru yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kedisiplinan siswa-siswa yang ada di sekolah. Mengingat masalah yang saya angkat di tema ini sangatlah menggambarkan masalah yang sangat krusial di sekolah Indonesia. Yuk kita bahas permasalahan ini lebih mendalam. Berikut adalah pembahasannya. Sikap disiplin merupakan salah satu hal yang sangat penting dimiliki oleh siswa. Namun ternyata untuk menumbuhkan sikap disiplin tersebut tidak mudah. Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah membuat tata tertib yang jelas, konsisten, serta adanya kerjasama antara semua pihak. Ketika dalam sebuah pembelajaran memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, akan membuat suasana pembelajaran lebih kondusif, nyaman, dan membuat hasil pembelajaran pun lebih maksimal. Namun di sekolah-sekolah Indonesia, masalah kedisiplinan adalah masalah yang sangat krusial dan sulit untuk ditertibkan. Tantangan untuk mencapai tingkat kedisiplinan yang optimal seringkali menghadapkan pada pertanyaan yang mendalam. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa di kelas? Pertanyaan ini muncul dari keinginan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih mendukung, efisien, dan memberikan kesempatan untuk setiap siswa berkembang dan lebih disiplin. Sebelum membahas lebih lanjut, yuk kita tonton video ini. Run. Aduh, telat nih. Run. Aduh. Jauh lagi, udah jam berapa ini? Pak, jam berapa ini? Kenapa telat? Maaf, Pak. Sini. Nah, sini. Kamu saya hukum di sini ya. Angkat. Anak-anak, perilaku seperti ini jangan ditiru ya. Budayakan disiplin. Isi video di samping adalah suatu hal yang kita tidak asing lagi tentang situasi tersebut. Hal itu adalah hal yang sangat lumrah yang terjadi pada siswa-siswa di sekolah Indonesia. Bayangkan saja, ketika ada seorang guru yang sedang asyik mengajar di dalam kelas, kemudian datang seorang siswa di tengah-tengah jam pelajaran. Sudah pasti proses pembelajaran tersebut akan terganggu.
Hal tersebut hanyalah salah satu contoh dari banyaknya hal yang akan terasa tidak nyaman ketika kedisiplinan tidak diterapkan dengan baik. Di samping itu, kedisiplinan juga sangat penting dimiliki oleh setiap siswa, sebab faktor ini juga bisa menjadi salah satu penentu apakah peserta didik akan menjadi orang yang sukses atau gagal di masa yang akan datang. Dalam permasalahan ini, kita akan menelusuri permasalahan yang melalui lensa teori behavioristik. Pertama, teori behavioristik menawarkan kerangka kerja yang dapat dipahami untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa dengan mengidentifikasi stimulus yang memicu perilaku tidak diinginkan dan merencanakan respon yang diharapkan. Guru dapat menggunakan pendekatan ini untuk merinci permasalahan kedisiplinan dan mengatasi akarnya. Selanjutnya, melalui penguatan positif seperti pengakuan atau reward sistematis yang dapat membentuk perilaku yang lebih sesuai dengan norma-norma kelas. Dengan demikian, pemahaman teori behavioristik memberikan landasan yang kuat untuk merancang strategi kedisiplinan yang terukur dan efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dengan analisis teori behavioristik. Pertama, memberikan arahan tata tertib yang jelas dengan contohnya. Menurut Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949, belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Jadi, guru dapat menerapkan teori behavioristik dengan memberikan stimulus berupa arahan dengan cara mendisiplinkan diri. Untuk menerapkan kedisiplinan pada siswa harus terdapat peraturan atau tata tertib yang jelas. Usahakan setiap poinnya dinyatakan dengan jelas. Misalnya, jika ingin semua siswa masuk tepat waktu, di dalam peraturan tersebut perlu dinyatakan secara spesifik terkait waktu yang bisa dikatakan tepat waktu. Peraturan tersebut dapat disepakati atau dibuat secara bersama dengan kesepakatan siswa, dan guru pun mencontohkan kedisiplinan tersebut. Maka siswa akan memberikan respon dari stimulus guru tersebut. 2. Berikan tata tertib secara konsisten. Edward Lee Thorndike menemukan hukum pokok, yaitu hukum latihan. Hubungan antara stimulus dengan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan, dan sebaliknya akan menjadi lemah jika tidak digunakan. Konsisten di dalam menerapkan kedisiplinan akan sangat penting untuk menumbuhkan jiwa disiplin pada siswa. Artinya, penerapan kedisiplinan tidak boleh dilakukan secara berkala. Terdapat sebuah kepercayaan bahwa jika sebuah kebiasaan dilakukan secara konsisten dalam 60 hari secara berturut-turut, hal tersebut akan menjadi kebiasaan pada diri seseorang. Jika keluar dari kebiasaan tersebut setelahnya, maka seseorang akan merasa dirinya aneh atau merasa bersalah. Yang ketiga, yaitu perjanjian dengan siswa secara tegas. Jika tidak melaksanakan tata tertib akan mendapat hukuman. Menurut Edwin Ray Guthrie percaya bahwa hukuman memegang peran yang penting dalam proses belajar. Ketegasan sangat penting di dalam penerapan kedisiplinan. Jika terdapat siswa yang melanggar tata tertib, maka harus segera diberikan tindakan sesuai peraturan yang ada. Yang keempat, yaitu kerjasama. Untuk menjadikan kedisiplinan menjadi karakter siswa, akan sangat sulit dilakukan tanpa adanya kerjasama. Sehingga kerjasama ini sangat penting dilakukan, misalnya bekerja sama dengan orang tua siswa, dengan guru yang lainnya, atau bahkan dengan para siswa itu sendiri. Terima kasih, cukup sampai di sini video saya. Saya memohon maaf karena banyak sekali ada kekurangan, mohon kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.